dan kekakuan pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Next. Untuk bab 1 pendahuluan. Ini untuk latar belakangnya ya. Untuk terlibat Finjer ini dalam dunia medis ini dikenal dengan stenosing flexor, stenosinovitis. Nah, ini untuk prevalensinya tersendiri ini yaitu mencapai 2,6% dan lebih banyak terjadi pada perempuan 68% dibandingkan laki-laki 32%. Nah, ini untuk kasus pada tangan kanan ini 60% kasus, lalu diikuti dengan tangan kiri 35% kasus. Nah, ini lalu untuk terapi konvensionalnya yang digunakan antara lain cleansing, injeksi steroid, dan pembedahan. Namun metode tersebut memiliki keterbatasan seperti efek samping steroid dan risiko komplikasi pasca operasi. Akupuntur dan terapi infrared merupakan metode non-invasif yang telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas pada kasus terlibat Finjer. Namun masih sedikit studi yang membandingkan efektivitas kedua metode ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas terapi akupuntur dan infrared dalam mengurangi nyeri dan kekakuan pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Next. Untuk rumusan misalnya, apakah terdapat perbandingan antara terapi akupuntur dan infrared dalam mengurangi nyeri pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis? Untuk tujuannya, untuk tujuan umum, untuk mengetahui perbandingan terapi akupuntur dan infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengetahui karakteristik subjek penelitian, jenis kelamin, usia, pekerjaan di pasar pengembangan Ciamis. Dua, mengetahui skala nyeri subjek penelitian sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur terhadap penurunan skala nyeri pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Lalu yang ketiga, mengetahui skala nyeri subjek penelitian sebelum dan sesudah dilakukan terapi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Lalu yang keempat, menganalisis perbedaan terapi akupuntur dan infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus terlibat Finjer di pasar pengembangan Ciamis. Lalu untuk manfaat penelitian bagi peneliti memperoleh pengalaman serta pengetahuan yang lebih bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dan manfaat untuk pencegahan serta penanganan kasus terlibat Finjer menggunakan akupuntur dan infrared. Lalu yang ketiga, bagi institusi sebagai bahan referensi serta bahan masukan dalam kegiatan pembelajaran baik secara teori maupun praktek. Yang keempat, bagi profesi akupuntur sebagai pilihan metode terapi untuk penanganan kasus terlibat Finjer. Ini untuk hasil penelitian yang saya cantumkan. Untuk perbedaan dengan penelitian ini dari jurnal ini 12 kali terapi, lalu yang terapi ini 6 sesi terapi. Lalu yang kedua ini hanya dengan infrared, lalu untuk penelitian sekarang ini kombinasi dengan akupuntur. Nah, ini bawah 2 tinjauan apakah Ransan Ferry, kedokteran barat dalam medis modern, terlibat Finjer disebut sebagai stenosing flexor stenosinovitis, yaitu peradangan dan penyempitan A1 palei yang mengakibatkan tendon flexor sulit bergerak. Hal ini menyebabkan jari mengalami kunci locking, nyeri, dan kekakuan. Lalu untuk kedokteran timur, dalam kedokteran tradisional Tiongkok TCM, terlibat Finjer dianggap sebagai stagnasi dan darah dalam meridian akibat kelebihan angin, kelembapan, dan dingin yang menyebabkan penyumbatan energi di jaringan tangan. Lalu mekanisme kerja terapi akupuntur untuk terlibat Finjer. Akupuntur bekerja dengan merangsang titik-titik tertentu untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan aliran darah. Titik yang sering digunakan untuk kasus terlibat Finjer antara lain LU10, LI4, PC6, LI11, dan asteroid. Tadi menunjukkan bahwa akupuntur dapat meningkatkan mobilitas jari dan mengurangi nyeri lebih efektif dibandingkan terapi konvensional. Terapi infrared untuk terlibat Finjer, infrared itu dengan memancarkan gelombang panas yang menembus jaringan dan meningkatkan sirkulasi darah. Terapi ini dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan fleksibilitas tendon. Untuk teorinya, ini terlibat Finjer. Lalu untuk yang ini etiologi kedokteran barat dan
dan ilmu akupuntur. Ini pelaksanaannya, ini ada farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologi ini ada injeksi kortikosteroid, lalu untuk non farmakologi ini ada akupuntur, infrared, operasi, printing, ultrasound phlebotomy. Lalu ini yang akan diteliti akupuntur dan infrared untuk penurunan skala nyeri pada titik pinggul. Untuk kerangka konsep, untuk variabel bebasnya, terapi akupuntur di titik LI4, LI5, PC6, dan asepoin. Terapi infrared pada asepoin. Variabel tarikatnya terapi akupuntur di titik LI4, LI5, PC6, dan asepoin. Hipotesisnya untuk ininya tidak terdapat perbandingan efektivitas terapi akupuntur dan infrared dalam mengurangi nyeri dan kekakuan pada kasus tergelincir di pusat penemuan Ciamis. Lalu terdapat perbandingan efektivitas terapi akupuntur dan infrared dalam mengurangi nyeri dan kekakuan pada kasus tergelincir di pusat penemuan Ciamis. Untuk bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian versi eksperimen. Untuk rancangan menggunakan pretest dan post-test desain group. Ini untuk X1 kelompok akupuntur pretest, lalu untuk X1-nya terapi akupuntur, lalu PO1-nya kelompok akupuntur post-test. Dan untuk R2-nya ini kelompok infrared pretest, X2-nya terapi infrared, lalu P2-nya kelompok infrared post-test. Untuk populasi sampling dan sampel, populasi 60 orang pedagang di pasar Pademangan yang sakit dan kaku pada kasus tergelincir. Sampling, proses sampling, sampel 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk inklusinya, subjek penelitian merupakan pekerja di pasar Pademangan, memiliki riwayat penyakit tergelincir, bersedia mengisi inform konsen, bersedia mengikuti terapi sejak awal hingga akhir. Untuk eksklusinya, subjek penelitian bukan merupakan pekerja di pasar Pademangan, mengundurkan diri sebagai responden, tidak bersedia diberi terapi akupuntur ataupun infrared, tidak mengikuti jadwal terapi secara rutin, atau memutuskan tidak melanjutkan terapi. Lalu untuk variabel penelitian, untuk variabel bebasnya terapi akupuntur infrared, lalu variabel terkaitnya penurunan skala nyeri. Untuk definisi opsionalnya, untuk terapi akupuntur, pemberian akupuntur di titik LU10, LI4, LI6, LI11, dan LI. Alat ukur ketepatan dalam praktika, kriteria tidak tepat, tidak ada sensitivity, tepat ada sensitivity. Kalau data nominal. Ini untuk terapi infrared, ada definisi opsionalnya pemberian penghangatan, alat ukurnya ketepatan dalam penghangatan, kriteria tidak tepat, tidak hangat, untuk tempatnya hangat. Kalau data nominal. Variabel dependen, pengukuran nyeri dan fleksibilitas pada kasus terjadinya. Definisi opsionalnya pengukuran nyeri kekakuan dan terjadinya pada jari menggunakan skala NRS. Untuk alat ukurnya skala NRS, kriteria 0 tidak nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-9 nyeri berat, 10 nyeri sangat berat. Skala data optimal. Prosedur penelitian, pengajuan judul, menentukan permasalahan, melakukan studi pengetahuan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, jadwal kegiatan, menentukan tim pelaksanaan enumerator. Untuk analisa datanya, uji normalitas, Shapiro-Wilk, sama Kolmogorov-Smirnov, untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Untuk uji homogenitas dan selesai untuk memastikan varian antar kelompok seimbang. Uji hipotesis, jika data berdistribusi normal, gunakan uji T berpasangan paired test untuk membandingkan perbedaan nyeri sebelum dan sesudah terapi masing-masing kelompok. Jika data tidak berdistribusi normal, gunakan uji Wilcoxon untuk data dalam satu kelompok tes dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan antar kelompok.
interpretasi hasil. Jika pegawai berada di rumah, maka terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas terapi akupunktur titik lokal dan cupping api. Etika penelitian, kita akan memberikan penjelasan pada subjek penelitian mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur terapi pada subjek penelitian. Subjek penelitian hanya dipakai untuk kepentingan penelitian dan tidak disalahgunakan di luar penelitian. Peneliti menjaga kerahasiaan subjek penelitian, data tidak akan dicantumkan nama subjek penelitian, dan segala informasi terjaga kerahasiaannya. Subjek penelitian bersedia untuk mengikuti proses penelitian dan menandatangani informasi. Terima kasih. Sudah ya. Yes, bisa dibukakan dari depan. Bisa dibukakan dari depan. Mohon maaf, sebentar, Bu. Oh iya. Judulnya perbandingan efektivitas terapi akupuntur dan infrared dalam mengurangi nyeri dan kekakuan pada kasus trigger gunjar. Ini sudah konsul sama pembimbing. Ini saya ganti judul, Bu, jadinya, Bu. Jadi ini karena udah terlanjur bikin yang ini, jadi ya saya presentasi yang ini. Oh, ganti judul sama pembimbingnya. Enggak, saya udah mengajukan tapi akhirnya ganti judul jadinya, Bu. Yang diakui yang ganti judul. Berarti yang diakui yang ini? Enggak, Bu. Yang pertama yang ini yang diajukan, terus karena tidak ACC untuk kombinasinya, dikarenakan untuk jurnalnya itu masih sedikit yang kombinasi gitu, Bu. Jadi kebanyakannya fisioterapi untuk kasus trigger. Jadi akhirnya saya ambilnya hipertensi untuk sekarang, Bu. Oh, yang sekarang hipertensi terhadap apa, ya, betul, Mas? Bu. Terhadap apa? Terapi akupuntur? Gimana? Judulnya apa yang untuk pembimbingan? Untuk yang sekarang, sebentar, Bu, saya lihat dulu. Ya. Ada 2 variabel terikat ya, berarti? Iya, Bu. Ya, bisa dikombinasikan seperti itu bisa. Untuk yang sekarang karena memang tidak digunakan, jadi mungkin bisa di next di apa namanya? Di presenter kedua gimana? Soalnya nanti kalau saya revisi juga tentunya tidak dipakai kan. Jadi biar menghemat waktu. Ya, Bu. Nanti untuk Mas Ilman nggak apa-apa, tapi nanti ini di next dulu ke presenter berikutnya. Karena kalau saya revisi juga sudah nggak dipakai untuk judul. Oke. Ya. Oke, makasih. Baik, Presenter Ibu. kedua Terima kasih, ya, Bu Mas Eka. Lutfi. Pak Pihir, Ya, sebelum masuk ke presenter berikut, Bu, kasusnya mungkin sama, Bu. Saya sudah susun juga presentasi, tapi judul ini masih diotak-atik oleh dosen pembimbing 1 atau 2, jadi mungkin minta di akhir saja, Bu, nanti. Karena pasti nanti kalau tidak seperti gitu nanti
presentasinya dibikin ulang-ulang, Bu? Nggih, ini enggak dibikin ulang, cuma kalau misalkan saya revisi pun kan itu nggak dibuat, apa namanya, ujian. Jadi ya kan, apa namanya, Betul, tidak betul. ada gunanya nggih, Iya, Pak siap, Pikir. siap. Jadi mending Iya, Bu. dilanjutkan saja, nanti kalau misalkan revisi dengan pembimbing enggak apa-apa. Pokoknya intinya kita sudah dari dosen itu sudah menyiapkan, peserta didiknya untuk siap untuk ujian proposal, ngoten. Oh, nggih, nggih. Siap, Bu, matur nuwun, Bu. Monggo yang presenter kedua. Sebelumnya apakah PPT-nya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Belum. Belum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk proposal penelitian saya, yaitu puntur kombinasi dengan serum herbal terhadap derajat lesi acne vulgaris pada pasien di Gria Sehat Jasmine, Klaten. Untuk pembimbing pertamanya yaitu Pak Purwanto dan pembimbing keduanya Bu Hanum. Bisa di slideshow? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Untuk bab satunya, latar belakangnya yaitu kondisi kulit inflamasi persisten yang mempengaruhi unit pilosebasia adalah acne vulgaris, khususnya pada wajah. Penyakit ini biasanya muncul sebagai papula, pustula, atau nodul. Penyakit ini juga dapat mempengaruhi punggung, lengan atas, dan batang tubuh. Meskipun acne vulgaris Bu bersifat... Intan. Iya, Pak, Bu. Misalkan langsung saya konsuli, apa namanya, saya komen bagaimana? Biar enggak usah dibacakan, biar langsung dari awal. Oh, nggih, Karena bisa. waktunya sudah mepet, biar dapat 3 gitu. Oh, nggih, Bu, sakit, Bu. Dari itu ya, Bu, dari judul. Nggih. Dari judul, efektivitas terapi akupuntur kombinasi dengan serum herbal. Serum herbal itu apa? Serum herbalnya kebetulan buat sendiri, Bu. Kemarin sudah konsul ke pembimbing? Sudah. Terus sudah di ACC juga. Jadi nanti untuk ingredientnya itu ada Centella asiatica sama aloe vera, Ibu. Oh, gitu. Oke. Nggih. Ada derajat lesi acne vulgaris. Nggih. Lanjut. Ketujuan atau rumusan masalah. Oh, nggih. Nah, ini untuk rumusannya. Ini apakah terapi akupuntur dengan kombinasi serum herbal lebihnya dihilangkan, efektif menurunkan derajat lesi. Efektif menurunkan derajat lesi gitu ya. Oh, nggih. Efektif. Lesi acne vulgaris pada coba lihat judulnya lagi, kembali lagi ke judul. Itu kok ada pasiennya, ini ada pasien. Derajat lesi acne vulgaris. terhadap derajat lesi acne vulgaris pada pasien. Sebenarnya kalau saran saya nanti, tapi tetap sesuai dengan pembimbing ya. Kalau saran saya itu gini, efektivitas terapi akupuntur kombinasi dengan kebalik ini, dengan kombinasi serum herbal. Dengan kombinasi serum herbal. Iya. Dengannya di depan, jadi dengan kombinasi serum herbal terhadap derajat lesi
pada kasus acne vulgaris di Gria Sehat Jasmine Klaten. Tapi nanti kalau judul dari saya ndak disetujui ndak apa-apa, tetap sesuai dengan pembimbing karena pembimbing pasti punya alasan tersendiri. Tapi kalau pakemnya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak kombinasi dengan serum, tapi dengan kombinasi serum herbal terhadap derajat lesi pada kasusnya acne vulgaris di pasiennya enggak usah. Oh, Langsung iya. ada kasus acne vulgaris di Gria Sehat Jasmine Klaten. Oh, nggih, Bu. Oke, jadi di tujuan juga sama, di tujuan bisa dibuatkan. Nggih. Tujuannya berarti efektivitas Terapi akupuntur dengan kombinasi serum herbal, penggunaannya hilang ya. Nggih. Penggunaannya hilang terhadap derajat lesi pada kasus acne vulgaris di Gria Sehat Jasmine Klaten. Oh, nggih. Kemarin sudah konsul Sudah, Ibu. dengan Pak Hanung ya? Pak Purwanto sama Bu Hanum, Bu. Oh, Bu Hanum. Nggih. Bu Hanum mengikuti Pak Purwanto. Nah, ya kan masih baru. Di next. Mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan umur, jenis kelamin, kemudian bisa sindrom, bisa pekerjaan, itu juga bisa. Jadi yang mulainya dihilangkan, sertanya dihilangkan, jenis kelamin bisa sindrom, dan sindrom pada kasus acne vulgaris di Gria Sehat Jasmine Klaten. Sudah, yang kedua, mendeskripsikan derajat lesi pada derajat lesi sebelum dan sesudah diberikan terapi akupuntur pada kasus acne vulgaris di Gria Sehat Jasmine Klaten. Nanti yang lainnya disesuaikan. Oh, nggih, Bu. Next. Manfaatnya. Nggih. Peroleh pengalaman serta wawasan. Ini sebenarnya sudah betul semua, cuma nanti bahasanya diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti selanjutnya tentang apa, misalkan seperti itu. Cuma kata-katanya itu agak dibenahi. Oh, tapi sudah betul intinya. Di next. Keaslian penelitian. Sudah betul semua, pengambilannya kepada acne vulgarisnya, metodenya, keunikannya dengan pembanding lain, terus ini dibandingkan dengan penelitian yang kita punya. Jadi penelitian kita dengan penelitiannya Mbak Agesti ini bedanya di mana? Dikasih perbedaannya. Oh iya, iya Bu. Di next. Tinjauan pustaka skip dulu. Nah, ini kerangka teori, etiologi medis barat nanti disebutkan apa saja, dibuat garis putus-putus. Etiologi medis barat, etiologi medis timur itu dibuat putus-putus, terus kasusnya acne vulgaris. Kemudian ini sudah betul penata laksanaan non farmakologi dan farmakologi. Farmakologinya itu diputus-putus lagi, kemudian acne vulgaris dan acne sealing gel dan lain-lain ini juga diputus-putus. Kemudian dikasih panah ke bawah. Ini. Oh, oke. Ya, Bu. Ini vulgaris.
vulgaris, terus ini nanti yang farmakologi bisa juga ada pembedahan, bedah plastik dan sebagainya kan masih bisa. Nanti Ya. ditambahkan tidak hanya farmakologi saja. Oh, nggih. Kemudian di sini non farmakologi bisa pakai herbal, bisa pakai akupuntur, bisa pakai apa lagi? Kalau yang non farmakologi, kalau memang nggak ada cuma 2 ini ya tinggal klik di sini. Ini terapi akupuntur kombinasi serum herbal. Terus di sini ini nggak usah. Oh ya. Langsung digaris ke penurunan derajat lesi pada akne vulgaris. Oh, nggih. Ini ya, Bu ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Saya hapus nih ya. Di next. Variabelnya terapi akupuntur, yang ini penurunan derajat lesi pada kasus akne vulgaris. Penurunan derajat lesi pada kasus Nggih, kurang, Bu. derajat lesi gitu aja. Ini nggak usah akne vulgarisnya. Di next. Tadi judulnya efektivitas atau perbedaan? Efektivitas, Ibu. Berarti ya ditulis yang di hipotesisnya juga sama. Berarti terapi akupuntur dengan kombinasi serum herbal efektif terhadap penurunan derajat lesi pada kasus akne vulgaris di pria sehat paten. Yang ini kebalik, yang H0 itu yang tidak terdapat, kalau yang atau tidak efektif, yang HA itu yang efektif. Jadi kalau HA berarti terapi akupuntur kombinasi serum serum herbal efektif terhadap penurunan derajat lesi pada kasus akne vulgaris di pria sehat Klaten. Bisa di next. Lokasinya sudah betul, ini sudah betul. Desainnya menggunakan apa bisa ditambahkan di sini di uraian, menggunakan desain wasi, desain apa terserah. Kemudian pakai post-test group atau pakai yang lainnya juga dituliskan di PPT. A1 sebelum diberikan terapi akupuntur, A2 sesudah dilakukan terapi akupuntur. Sebentar. Ini ada kesalahan nggih nulisnya. Jadi A1, A3, A2, A4 ini seharusnya tulisannya seperti ini. Kalau mau mengelompokkan, ini kan kelompok ya. Kelompok yang bagian ini, bagian sini itu kelompoknya, yang sini pemberian terapinya. Terus yang sini juga kelompoknya. Jadi yang sini sebelum, yang sini pemberiannya, yang sini sesudah. Jadi kalau ini berarti apa? Pengukuran derajat lesi sebelum dilakukan terapi akupuntur. Ini pemberian terapi akupuntur. Kalau yang sini berarti
pengukuran derajat lesi Operasi. sesudah berikan terapi akupuntur. Ini juga sama. Oke. Jadi derajat lesi sebelum diberikan terapi akupuntur dengan kombinasi serum herbal. Kemudian yang sini itu berarti pemberian akupuntur dan serum herbal. Herbal. Yang sini pengukuran derajat lesi derajat lesi acne vulgaris sudah diberikan terapi akupuntur dan serum herbal. Di next. Inklusinya nanti kalau ini semua bisa dimasukkan tidak usah dituliskan seperti ini. Jadi jenis kelamin tidak diberikan, usianya bisa dimasukkan seperti ini, subjek penelitiannya pasien dengan keluhan akne ringan hingga berat dengan skornya berapa bisa dituliskan. Kalau misalkan pakai Lehman acne grading system itu termasuk apa? Jadi acne ringan hingga berat sesuai skor Lehman acne grading system misalkan seperti itu. Terus pasien apalagi ya, pasien acne vulgaris yang bersedia dilakukan terapi akupuntur dan kombinasi serum herbal selama berapa kali. Terus pasien acne vulgaris di Gria Sehat Klaten. Jadi yang tidak di Gria Sehat Klaten tidak bisa masuk ke sampel. Yang inklusinya subjek penelitian tidak mengikuti terapi sampai berapa kali. Kemudian subjek penelitian mengalami penurunan kesehatan yang drastis. Subjek penelitian bisa juga menggunakan kosmetik lain. Jadi kalau ada kosmetik tentunya akan berbeda hasil dengan orang yang tidak pakai kosmetik atau skincare ya. Kemudian subjek penelitian dengan kontraindikasi terhadap akupuntur dan terus kemudian yang terakhir subjek penelitian yang tidak bersedia mengikuti terapi akupuntur sudah ini ya. Mungkin itu saja. Terapi akupuntur kombinasi serum acne vulgaris. Alat ukurnya kalau yang acne vulgaris pakai metode apa tadi? Lehman acne grading. Jadi ditulis di sini Lehman acne grading. Atau ditulis di sini nggak apa-apa. Lehman acne grading. Di kriteria gitu. Bisa ditulis di kriteria. Ya ditulis di sini aja. Sesuai dengan acne grading apa namanya tadi Lehman acne grading ada ringan, sedang, berat. Kardinal pemberian serum. Alat ukurnya berarti pakai apa kalau terapi akupuntur? Nanti ditambahkan. Jadi kalau kayak gini seperti hanya memberikan serumnya saja. Jadi tetap ditulis yang akupunturnya ketepatan pengusukan akupuntur dengan DI dan pemberian serum herbal dengan berapa tetesnya itu seharusnya ditulis di sini saja. Di sini tuh alat ukurnya berarti lembar observasi.
Iya, di sini lembar observasi kan dilihat, ini kan alat mengukurnya berarti diceknya pakai apa? Pakai lembar observasi. Ini juga ketepatan DG nggak apa-apa. Kalau yang ini berarti definisinya terapi akupuntur, teknik penusukan menggunakan jarum akupuntur pada titik ini nggak usah. Untuk kasus acne vulgaris dilakukan sebanyak berapa kali dengan menggunakan ini. Sebanyak misalkan 6 kali, nggak usah pakai dalam seminggu. 6 kali menggunakan jarum. Terus yang ini juga sama. Hampir sama kayak definisi terapi akupuntur, tapi ditambah dengan kombinasi pemberian jarum herbal berisi apa tadi? Cantella ya tadi ya. Centella sama aloe vera. Cantella apa dan ditambah itu dioles dengan takaran 3 sampai 5 tetes dan diberikan sebanyak berapa kali. Di next. Instrumen yang digunakan lemon acne, akupuntur, serum herbal, formulir info konsen, dan lembar observasi. Prosedurnya persetujuan mengikuti persetujuan dari kode etik penelitian. Dari kode etik penelitian, kemudian izin tempat penelitian, kemudian pengisian inform konsen, betul. Ini ditambah izin penelitian ya. Jadi izin penelitian, persetujuan dari komisi etik penelitian, kemudian pengukuran derajat lesi dengan pengukuran Lehmann, kemudian pemberian terapi akupuntur, kombinasi serum herbal, pemberian terapi, pengukuran derajat. Bisa di next. Analisis univariatnya, usia, jenis kelamin. Ini tadi nggak ada di tujuan khusus ya. Jadi disesuaikan sama tujuan khususnya. Kalau tujuan khususnya ada usia, jenis kelamin, sindrom, berarti ya sesuaikan. Kalau misalkan pengukuran acne Lehmann acne, berarti tulis saja derajat acne vulgaris, langsung seperti itu. Jadi analisis univariatnya usia, jenis kelamin, dan derajat acne vulgaris. Kemudian analisis univariatnya ya bisa. Ini pakainya satu uji aja. Ujinya uji apa? Uji homogenitasnya menggunakan apa di sini. Misalkan uji normalitasnya pakai Sapiro-Wheel, yang ini pakai Kolmogorov, terus kemudian uji hipotesisnya pakai uji dites, misalkan seperti itu. Jadi kalau uji hipotesis cuma satu aja, satu itu apa saja. Sudah, bisa di next. Oh, sudah. Ini karena waktunya sudah melebihi jam, mungkin bisa dilanjutkan besok. Besok kalau jam 10 sudah bisa, kita mulai aja jam 10 biar cepat selesai. Karena minggu depan itu WFA, jadi daripada sudah mau memasuki puasa masih kuliah, kalau bisa dihabiskan di minggu ini. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa di minggu depan. Betul, Bu Eka. Yeah.